Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Nasir dalam pelatihan Andragogical Content Knowledge Tutor Pendidikan Kesetaraan. Pada hari ini, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang content knowledge, di mana ketika kita membicarakan tentang content knowledge, ada poin-poin penting yang harus kita pahami sehingga kita bisa membuat sebuah materi pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Nah, pada hari ini kita akan memberikan materi tentang Andragogy Content Knowledge atau kita singkat dengan ACK. Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah pernah mengetahui tentang Andragogical Content Knowledge seperti ini? Oke, ada barangkali Bapak? Ya, silahkan. Ya, benar. Karena kalau sudah bicara tentang andragogik, mesti bicara tentang orang dewasa. Maka, kalau kita hari ini bicara tentang Andragogical Content Knowledge, maka kita bicara tentang orang dewasa. Dalam konteks ini, maka Andragogical Content Knowledge adalah sebuah proses pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Ketika kita menyusun materi, maka semua materi yang kita susun dalam pembelajaran haruslah sesuaikan dengan orang dewasa. Nah, kalau demikian, kira-kira prinsip belajar orang dewasa seperti ini apa ya? Bapak ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, memang orang dewasa itu adalah orang yang penuh dengan minat. Mereka sudah memiliki minat yang sangat beragam sekali. Mereka mau belajar kalau itu sesuai dengan minat mereka. Kalau tidak sesuai, mereka akan tinggalkan. Maka tidak akan pernah mereka mau belajar lagi. Kita lihat, orang dewasa, mereka berminat, apalagi kalau sesuai dengan profesi mereka saat sekarang ini. Nah, misalnya barangkali Bapak pernah mengajar, gitu kan, ketika menjadi tutor kesetaraan, kita lihat bagaimana mereka belajar. Kalau minatnya tidak ada, barangkali memang tidak sesuai dengan apa yang mereka sukai dan mereka tidak berminat dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi kalau minat sudah menjadi perhatian kita dalam menyusun materi, maka itu akan sangat memudahkan kita untuk membelajarkan mereka nantinya. Nah, berikutnya Ibu barangkali bisa menjelaskan kira-kira apa lagi ya prinsip belajar orang dewasa itu? Terlibat, ya benar, terlibat. Ya, terlibat di sini maksudnya adalah ketika kita belajar, gitu ya, ketika kita belajar, gitu kan, membelajarkan orang dewasa itu, maka kita haruslah melibatkan mereka dalam menyusun tujuan, misalnya. Nah, ini yang mereka yang terkadang kita lupa. Kita samakan saja sehingga mereka merasa tidak dilibatkan dan mereka merasa bahwasanya ini bukanlah bagian dari mereka. Nah, berikutnya kita lihat orang dewasa itu mereka memiliki pengalaman yang beragam. Pengalaman seperti apa ya? Orang dewasa melewati masa belajar yang cukup panjang, mulai dari dia TK, SD, SMP, SMA, sampai mungkin mereka tidak paham dengan sesuatu, tapi dengan pengalaman yang mereka miliki, dengan kekayaan pengalaman yang mereka miliki, maka mereka bisa belajar dengan lebih baik. Nah, kemudian ketika mengajarkan orang dewasa, maka prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir di sini adalah problem center. Ketika orang dewasa itu belajar, mereka itu berbasis masalah. Maka kita belajar haruslah menyelesaikan persoalan mereka. Bukan menyelesaikan persoalan yang tidak menjadi bagian dari persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi. Nah, makanya, ketika kita sudah paham prinsip belajar orang dewasa itu seperti apa, yang itu menjadi dasar bagi kita untuk membuat konten ataupun materi belajar, maka sekarang kita akan melihat kira-kira penerapan ACK dalam pengorganisasian materi belajar itu seperti apa ya. Nah, ini akan kita bahas pada saat sekarang ini. Bagaimana cara kita agar Andragogical Content Knowledge itu
kita memberikan materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar orang dewasa. Ada beberapa poin yang harus kita pahami ketika kita ingin membelajarkan, ingin membuat konten materi tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, yang pertama adalah melibatkan warga belajar dalam merumuskan tujuan belajar. Melibatkan mereka dalam merumuskan tujuan belajar. Seperti apa ya? Melibatkan orang dewasa ini, warga belajar ini dalam pembelajaran, dalam menyusun tujuan, padahal kan sudah ada tujuan yang dibuat oleh lembaga. Tujuannya apa? Kok bisa ya? Itu kan kok bisa kita masih menetapkan melibatkan mereka dalam membuat tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang uniknya ketika kita membuat konten pembelajaran orang dewasa. Nah, apa uniknya? Melibatkan mereka meskipun tujuan pembelajaran itu sudah ada, sudah dibuat oleh lembaga, maka sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, kita bisa saja melibatkan mereka sehingga materi yang kita susun itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian yang kedua, melibatkan warga belajar dalam merumuskan bentuk kegiatan belajar. Yang ketiga, selektif dalam memilih dan menyajikan materi belajar. Yang keempat, itu adalah berhubungan dengan pengalaman warga belajar. Jadi, kalau kita sudah paham bagaimana prinsip belajar orang dewasa, maka sekarang kita akan tahu kira-kira seperti apa ya penerapan ACK, Andragogical Content Knowledge, dalam pengorganisasian materi belajar bagi orang dewasa. Nah, ada 4 yang perlu kita pahami ketika kita ingin membuat materi belajar bagi orang dewasa. Yang pertama itu adalah melibatkan warga belajar dalam merumuskan tujuan belajar. Yang kedua adalah melibatkan warga belajar dalam merumuskan bentuk kegiatan belajar. Yang ketiga, ketika kita harus selektif dalam memilih dan menyajikan materi belajar bagi orang dewasa. Nah, yang keempat adalah berhubungan dengan pengalaman warga belajar. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang paham dengan poin yang pertama? Bagaimana ya kok bisa melibatkan warga belajar dan dalam merumuskan tujuan belajar? Padahal kita tahu kalau lembaga mereka sudah punya tujuan belajar. Mereka sudah menyusun, kurikulum sudah tersusun dengan baik. Tapi kok bisa warga belajar pun dilibatkan dalam merumuskan tujuan belajar? Nah, inilah uniknya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan sebagai tutor, ini tutor bagi warga belajar. Ini kan sangat unik kita di sini. Oke, kita kan sangat unik ini di sini, itu kan ada yang bisa menjawab, Bapak? Ya. Nah, oke, Ibu barangkali yang mau menjawab. Nah, melibatkan warga belajar. Ya, benar. Kita ini memang PLS, pendidikan luar sekolah. Kita sangat fleksibel sekali gitu ya, Bu ya. Kita fleksibel sekali. Artinya, meskipun sudah disusun dengan baik, kurikulumnya sudah ada, karena yang kita ajarkan ini adalah warga belajar yang sudah dewasa, mereka paham dengan segala sesuatu yang barangkali mereka juga sudah tahu dengan apa yang kita ajarkan, maka tujuan belajar itu bisa kita rumuskan bersama-sama. Kenapa? Agar mereka bisa bertanggung jawab dengan materi itu nantinya. Mereka bisa bertanggung jawab, kemudian penguasaan materi itu akan lebih maksimal. Sehingga bisa menjadikan mereka itu lebih sukses. Paham dengan materi yang diajarkan. Kenapa? Karena mereka sendiri pun terlibat dalam merumuskan tujuan belajarnya. Yang kedua, ketika kita melibatkan warga belajar dalam merumuskan bentuk kegiatan belajar. Bapak, ini Bapak dari tadi sepertinya mau menanggapi. Silakan. Oke, kira-kira seperti apa, Bapak? Ketika kita ingin melibatkan mereka dalam merumuskan bentuk belajar. Padahal kan ini warga belajar, dia ingin belajar, datang saja itu mereka sudah syukur. Nah, kemudian bentuk belajar itu pula yang akan kita rumuskan dengan mereka. Oke, Bapak. Ya, benar. Berikan kesempatan kepada mereka ya, Bu ya. Berikan kesempatan kepada mereka untuk merumuskan kira-kira bentuk belajar seperti apa yang mereka inginkan. Yang membuat mereka nyaman, mereka senang, kemudian mereka paham dengan materi yang akan kita ajarkan. Libatkan mereka dalam merumuskan bentuk kegiatan belajarnya.
Karena apa? Karena ini akan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Mereka merasa dihargai, orang dewasa ini, mereka terlibat di dalamnya, sehingga ketika kita ajak mereka berdiskusi tentang materi yang akan disampaikan, itu akan lebih menarik bagi mereka. Akan lebih menarik. Kenapa? Mereka menjadi bagian dari sana. Nah, yang ketiga adalah kita haruslah selektif dalam memilih dan menyajikan materi belajar. Selektif. Nih, selektif ini kira-kira Ibu, ya ini Ibu, silahkan Ibu. Ya, selektif. Selektif. Kalau selektif itu kita lihat banyak orang yang di saat mereka belajar, mereka sudah kaya pengalaman, terkadang materi yang akan diajarkan oleh tutor itu sudah mereka pahami. Mereka sudah pernah belajar itu, ketika kita tidak pernah menyajikan materi, tidak selektif dalam menyajikan materi itu, maka materi itu menjadi tidak menarik bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dapat pengalaman itu. Makanya kalau kita ingin melibatkan mereka dalam memilih, menyajikan dan lebih selektif kita dalam memilih materi pembelajaran, maka kita haruslah membelajarkan mereka dengan lebih selektif dalam memilih materi itu. Agar apa? Agar tidak berulang materi-materi yang sudah diajarkan, atau mereka sudah paham, kemudian kita ajarkan lagi, atau itu sudah tidak menarik lagi bagi mereka, sehingga semuanya itu akan lebih memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Oke, nah kemudian berikutnya, kalau kita ingin membelajarkan orang dewasa, poin keempat, nah berhubungan dengan pengalaman peserta didik. Berhubungan dengan pengalaman peserta didik. Nah, Bapak, kira-kira pengalaman seperti apa? Peserta didik ini kaya nggak dengan pengalaman? Kaya ya, Bu ya? Oke, mereka ini adalah orang-orang yang kaya dengan pengalaman. Pengalaman mereka sampai dewasa itu adalah proses belajar yang cukup panjang. Kenapa? Karena dalam pendidikan luar sekolah, belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Meskipun mereka itu baru tamat SD atau malah tidak tamat SD, tapi pengalaman mereka di lapangan itu bisa saja lebih tinggi dari tingkat SD yang kita bayangkan. Atau malah dia bisa mengalahkan kita sebagai tutor. Kenapa demikian? Karena memang orang dewasa itu adalah orang yang kaya dengan pengalaman. Mereka bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Kemudian mereka pun bisa menjaga apa yang sudah menjadi pengalaman mereka, berbagi dengan orang lain. Dan inilah keunikannya warga belajar, di orang yang dewasa yang belajar, saling berbagi pengalaman. Mereka bisa menjadi sejawat yang baik bagi temannya yang lain. Nah, pengalaman seperti inilah yang harusnya kita upayakan menjadi bagian yang dapat memperkaya konten knowledge di dalam pendidikan orang dewasa. Andragogical content knowledge ini menjadi lebih kaya. Jadi, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan di saat kita membuat content knowledge, andragogical content knowledge bagi orang dewasa ini, maka yang terpenting bagi kita ada 4 poin yang harus menjadi perhatian kita di dalam membelajarkan dan menyusun materi ajar bagi warga belajar kita. Yang pertama adalah libatkan mereka, libatkan warga belajar itu dalam merumuskan tujuan belajar. Yang kedua adalah libatkan mereka, warga belajar itu, dalam merumuskan bentuk belajar yang sesuai dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka. Yang ketiga, lebih selektif dalam memilih dan menyajikan materi belajar, sehingga materi yang sudah mereka paham tidak berulang pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah berhubungan dengan pengalaman warga belajar. Kaitkan dengan pengalaman mereka. Kenapa? Karena pengalaman mereka selama menjadi orang dewasa itu akan memperkaya, akan memudahkan kita dalam menyusun materi ajar bagi mereka. Sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih baik. Oke, barangkali itu saja. Ada yang ingin bertanya? Oke, nanti kalau ada yang bertanya, silahkan. Ada, Bapak? Oke, sudah bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga materi ajar kita bagi orang dewasa itu bisa menjadi lebih efektif. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang materi yang kita sampaikan pada hari ini yang masih diragukan, belum jelas,
maka silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.